Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Razak Amisya dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan tentang produk makanan bakpao rasa coklat. Kebanyakan orang pasti sangat mengenal dengan makanan yang satu ini karena rasanya yang nikmat dan keempukan bakpao membuat makanan ini digandrungi oleh kebanyakan orang. Seringkali kita melihat banyak yang menjajakan bakpao di pinggir jalan. Sudah tentu bakpao menjadi salah satu resep kue favorit yang perlu untuk dicoba. Bakpao merupakan makanan tradisional Tionghoa. Dikenal sebagai bakpao di Indonesia karena diserap dari bahasa Hokkien yang dituturkan mayoritas orang Tionghoa di Indonesia. Pao berarti bungkusan dan bak itu artinya daging. Jadi bakpao berarti bungkusan yang berisi daging. Kulit bakpao dibuat dari adonan tepung terigu diberi ragi untuk mengembangkan adonan. Setelah diberikan isian, adonan dibiarkan sampai mengembang lalu dikukus sampai matang. Untuk membedakan isi bakpao tanpa daging, biasanya di atas bakpao dititikan warna, demikian juga dengan isian yang lain. Alasan mengapa saya memilih untuk memproduksi makanan ini karena harganya yang murah, modal yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi, bahan yang diperlukan mudah dicari dan banyak di pasar. Dalam pembuatan bakpao ini menggunakan ragi dan pengemusi. Kita mulai dengan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada 250 gram tepung terigu, yang kedua 1 sendok makan gula pasir, yang ketiga 100 ml air, 4 mentega putih, yang kelima 1 sendok teh ragi, 1,5 sendok teh garam, kertas kue, dan selai coklat kolata. Sedangkan alat yang diperlukan yakni kukusan, talenan, pisau, gilingan, dan dalam hal ini saya menggunakan botol bekas sirup, yang kelima timbangan dapur, gelas takaran, baskom stainless steel, dan sarung tangan plastik. Banyak 250 gram ke dalam baskom. Masukkan ragi ke dalam baskom yang sudah diisi oleh tepung. Kemudian aduk ragi secara merata. Kemudian masukkan gula ke dalam air. Setelah tercampur rata, tuang seluruh adonan ke dalam talenan. Setelah ditaruh di atas talenan, tambahkan mentega putih dan juga garam. Campur rata, potong adonan menjadi beberapa bagian. Setelah adonan yang sudah dipotong dicampur, diamkan selama 10 menit. Setelah didiamkan 15 menit, masukkan coklat ke dalam adonan. Setelah semua adonan dimasuki coklat, kita memasuki tahapan finishing. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa saya tidak memiliki kukusan khusus untuk bakpao, maka saya menggunakan penanak nasi. Berdasarkan bahan-bahan yang saya gunakan dalam proses pembuatan bakpao coklat, berikut rincian harganya. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat bakpao adalah: 1. Coklat filling 250 gram sebesar 11.000. Kedua, kertas alas bakpao 9,5 cm seharga 11.500. Kemudian mentega putih 500 gram sebesar 11.000. Yang keempat, ragi vermipan seharga 5.000. Dan yang kelima, tepung terigu 250 gram sebesar 8.000. Jadi total modal yang dibutuhkan adalah sebanyak 46.500.
Berdasarkan produk yang saya pilih yaitu bakpao rasa coklat, maka target konsumen saya adalah dari berbagai kalangan umur mulai dari anak-anak hingga dewasa. Namun, saya lebih berfokus pada kalangan pelajar mulai dari SD hingga SMP. Dari produk yang saya buat yaitu bakpao rasa coklat, maka dapat saya temukan kekurangan dan kelebihan melalui analisis SWOT yaitu sebagai berikut. Nomor 1 yaitu strength atau kekuatan. Kualitas yang cukup tinggi dan mampu bersaing di pasaran, bahan-bahan yang dibutuhkan harga yang murah dan terjangkau. Yang kedua ada weakness, yaitu produk tidak dapat bertahan lama. Yang ketiga opportunity atau peluang, yaitu menjual bakpao di tempat yang strategis dan bisa dinikmati kapan saja. Yang terakhir ada threat atau ancaman, antara lain pesaing yang akan membuat usaha yang sama. Yang kedua, pesaing dapat menyaingi dengan menciptakan ide varian rasa yang berbeda dan bentuk yang mampu menarik minat banyak pelanggan. Sekian pemaparan saya mengenai pembuatan bakpao coklat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.